dan Rur. Kali ini Mimin akan menceritakan film berikutnya nih. Film ini menceritakan tentang si pembunuh bayaran yang sangat jago, lihai, kejam, dan sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dia memilih untuk berhenti dari pekerjaannya demi bisa hidup normal bersama keluarga kecilnya. Jangan kemana-mana, pokoknya mah tong hilap bahagia. Gaskeun intro namang. Duit na geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. 明日から仕事を探そうかな。聞いたら坂田さん。Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sosok laki-laki yang dikelilingi berbagai alat kerjanya. Dia bernama Sakata. Tak lama kemudian Sakata pun pergi untuk menuntaskan pekerjaannya. Di tempat lain, bos mafia kota Shinjo sedang mendapatkan laporan dari anak buahnya. Dia melaporkan bahwa ketua serikat pekerja pelabuhan sudah tidak mau lagi untuk menuruti perintah si bos tersebut, bahkan mengancam akan melawan mereka. Alhasil anak buahnya pun diberi hukuman karena dianggap tidak becus dalam menjalankan tugas. もう一回言って。もうあんたらの言うことは聞けません。港周りのことでこれ以上指図してくるならこの手が。はい。 Ketika percakapan itu berlangsung, tanpa disadari anak buah si bos itu satu persatu tumbang. Setelah sadar bahwa ada yang tidak beres, si bos pun berusaha kabur akan tetapi dia tidak dibiarkan lolos oleh orang yang membantai satu persatu anak buahnya. Tidak lain dan tidak bukan ternyata orang misterius tersebut adalah Sakata. Dan si bos pun akhirnya tidur untuk selama-lamanya. Ternyata Sakata tidak sendirian. Dia diawasi oleh rekan kerjanya yang bernama Fujita. Misi ini adalah misi terakhir Sakata, di mana Sakata berniat untuk berhenti menjalankan pekerjaannya ini, yang dimana keluarganya lah yang menjadi alasan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. 引退することはねえんじゃねえのか。家族なんか持たすんじゃなかった。いろいろ楽しかった。 Akhirnya mereka pun berpisah. Sakata mempunyai istri dan satu orang anak perempuan. Setibanya di rumah, Sakata langsung menceritakan niat berhenti dari pekerjaannya sekarang ini. Dan istrinya pun sangat mendukung dengan keputusan Sakata. シャワー浴びといて。明日から仕事を探そうかな。お祝いしよう、お父ちゃん。 Ketika Sakata sedang mandi, datanglah sekelompok orang bertopeng masuk ke rumah. Mereka ingin Sakata membantunya untuk melenyapkan kelompok Yakuza yang menguasai pelabuhan, yang menjadi duri dalam daging di bisnis mereka. Yang dimana setiap 50 tahun sekali akan ada iblis di kota Shinjo yang merasuki seseorang dan akan melakukan pembunuhan massal. Mereka pun ingin mencegahnya melalui bantuan Sakata. Sakata pun menolak. Alhasil istri dan anaknya pun menjadi korban mereka. 誰だお前ら。しかし港を牛耳っていたあのヤクザに排除していただき助かりました。どけよこれ。坂田、50年に一度この町を守ってやらなきゃならん。お母さん。
11時ごろ、新庄市内の民家で発砲事件がありました。3人家族の父親、坂田修平容疑者が妻の葵さんと長女の涼ちゃん。Dengan kekuasaan mereka, berita yang beredar tentang kejadian malam tersebut itu seolah-olah adalah Sakata lah yang menembak istri dan anaknya sendiri sebelum dia menembak kepalanya sendiri. 12 tahun sudah berlalu. Sakata pun keluar dari penjara dengan keadaan depresi berat akibat kejadian yang menimpa keluarganya. Di perjalanan si temannya ini menceritakan bahwa kota Shinjo telah banyak berubah dalam kurun waktu 1 dekade ini. Tetapi Sakata tidak meresponnya sama sekali. Tak lama mereka pun tiba di tempat tinggal baru Sakata yang disediakan oleh temannya tersebut. 十数年ぼっちで街も随分変わるもんだろう。Di tempat lain, wali kota Shinjo yang bernama Shinohara sedang mengadakan konferensi pers dalam rangka pembukaan resort terbaru Mahoroba, di mana di sana akan terdapat bioskop, perbelanjaan, hotel, kasino, tempat pertemuan dan lain-lain, di mana tempat tersebut akan dibuka 6 bulan ke depan. Shinjo市は今歴史の節目に立っています。シアター、ショッピングフロア、飲食店はもちろん国際会議施設、ホテル、統合型リゾート、マホロバの開業まであと半年となりました。 Dalam kesempatan tanya jawab, ada seorang jurnalis menanyakan kepada wali kota tentang orang-orang yang menghilang secara misterius akibat dari penentangan terhadap proyek pembangunan Mahoroba. Tetapi si wali kota malah mengancam kepada jurnalis tersebut bahwa tuduhan yang tidak berdasarkan fakta itu termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Si wali kota tersebut pun mengingatkan kepada jurnalis tersebut bahwa konsekuensi dari pencemaran nama baik itu seperti apa, dan si jurnalis tersebut pun langsung terdiam. 名者の 15% の増加、不可解な事件事象があまりに多発していることについては、マホロバ建設の反対派リーダーの失踪。それは事実ですか？風評被害が何をもたらすのかあなたもよくご存知のはずでしょう。 Sakata diserang oleh orang yang tangannya pernah ia potong di awal film tadi. Sakata pun ditutup dengan sebilah pisau dapur di lengannya. Dikarenakan depresinya terlalu dalam, Sakata pun seperti tidak merasakan sakit akibat tusukan tersebut. Di tempat lain, si jurnalis tadi sedang menginterogasi salah satu anak buah bos botak yang masih selamat. もともと港の利権を握っていたあなた方河野組を壊滅させて、今や港周りのマホロバの権利を仕切っているのもその鬼面組に違いないということですね、金子さん。ああ、そうだよ。そもそも鬼面組が勢力を拡大したのは奴らの薬のビジネスと。 Saat interogasi selesai, datanglah manusia-manusia bertopeng itu dan membereskan mereka berdua. Hah? お願いです。まだ小さいガキがいるんです。 Perlu diketahui ternyata yang memberikan alamat Sakata kepada para pembunuh bertopeng yang menghabisi keluarga Sakata adalah temannya sendiri, yaitu Fujita. Fujita merasa bersalah atas tindakannya tersebut yang mengakibatkan istri dan anak Sakata meninggal. Di rumah sakit, Sakata didatangi oleh salah satu pembunuh keluarganya, dan ternyata dia bekerja sebagai seorang polisi yang bernama Shinozuka. Maksud dan tujuan kedatangan dia adalah untuk menghabisi nyawa Sakata.
Akan tetapi, Sakata berhasil menghabisi si polisi tersebut dan juga sembuh dari depresi panjangnya. Tak terima temannya dihabisi Sakata, mereka pun langsung memberikan pesan kepada Fujita untuk menghabisi Sakata. Karena mereka mengetahui bahwa Sakata sedang bersama Fujita. 今どこですか？篠塚さんがやられました。坂田は今どこに？坂田は藤田と一緒にいます。 Keesokan harinya Fujita pun datang ke salah satu markas kelompok bertopeng tersebut dengan membawa mayat Sakata, di mana di sana adalah pabrik pembuatan narkoba yang dipunyai si kelompok bertopeng ini. Akhirnya mayat Sakata pun akan dimasukkan ke tempat penggilingan sampah. Akan tetapi,はい、片付けてもらえると。 ternyata Sakata masih hidup dan membuat kekacauan di pabrik tersebut. Sementara itu Fujita yang berada di gerbang utama dan hendak pulang, tiba-tiba si penjaga mendapatkan telepon dan mendapatkan perintah untuk menghabisi Fujita. Saat Sakata akan didor, tiba-tiba datanglah Fujita untuk menyelamatkan Sakata. Fujita pun menceritakan kejadian 12 tahun silam yang dimana dialah yang memberikan informasi kepada mereka yang mengakibatkan istri dan anaknya meninggoy. Sakata, 奥さんと奴らに喋っちまったんだ。あとはしてくれ。 Alhasil Sakata pun mendor Fujita dengan sangat dingin. Sakata pun menginterogasi si tua-tua keladi untuk mendapatkan informasi tentang si master. Tiba-tiba si master menelpon dan mengatakan bahwa anaknya masih hidup dan memintanya untuk berhenti melakukan balas dendam. Sakata, 無駄な殺生はやめよう。ああ、ところでな、坂田。お前の娘、生きてるよ。ただ、お前がつまらん復讐をまだ続けるっていうなら、せっかく生き延びた娘がどうなるのか。 Dan sesuai prediksi, si master tersebut adalah wali kota Shinjo, yaitu Sunohara. Di tempat lain, Ryo, anak dari Sakata yang masih hidup itu, ternyata dia dibesarkan oleh salah satu dari anak buah si wali kota, yakni si topeng serigala yang sempat menembak istri dari Sakata, di mana dia adalah penjahat kelamin anak remaja. Ternyata si Ryo dibesarkan dengan niat nantinya akan dijadikan pemuas nafsu dia saja. Sementara itu Sakata menemui bekas informannya dulu yang bekerja sebagai polisi. Dia mencari informasi tentang keberadaan si kelompok penjahat bertopeng ini. Keesokan harinya Sakata pun langsung datang ke perusahaan keamanan kota Shinjo. Dengan penampilan kalem tapi pergerakan yang cepat, Sakata pun berhasil melumpuhkan semua penjaga di sana.
Di suatu ruangan, Sakata melihat foto-foto anaknya dari mulai kecil sampai remaja saat ini. Tetapi tiba-tiba si serigala pun datang. Sakata pun langsung menghajarnya. Akan tetapi, tiba-tiba Ryo menodongkan panah ke arah ayahnya sendiri dan Ryo pun akhirnya dibawa ke markas Shipmaster. Di sana Sakata sempat bertemu dengan anaknya yang sudah remaja. Tetapi sayangnya Ryo, anak dari Sakata, tidak mengenali ayahnya sendiri. Alhasil dia pun sempat menyerang ayahnya sendiri. Sakata diselamatkan oleh paman polisi. Di tengah perjalanan, si paman polisi pun ditelepon oleh si Master dan menyuruh Sakata datang ke Mahoroba. Sakata pun langsung bergegas pada saat itu juga. どうだった久しぶりの我が子は。あの子にもう少しばかり生き続けてほしいならまほろばに来い。 Tak banyak itu iya, Sakata pun langsung bergegas ke rumahnya untuk membawa alat perang yang sering dia bawa. Tak lama kemudian, tibalah Sakata di markasnya si Master. Tak banyak itu iya, langsung ngaskeun deui lur. Tibalah Sakata di mana Ryo disekap. Saat berbincang dengan anaknya, tiba-tiba kemudian datanglah si Master yang tidak lain dan tidak bukan adalah si wali kota. Ia menceritakan kepada Ryo bahwa kota Shinjo sudah lama dikenal sebagai kota yang kerasukan iblis. Dan ternyata iblis tersebut adalah Sakata sendiri. 新庄には鬼が出る。いないように見える。やめてくれ。鬼になれ。 Saat wali kota akan menghabisi Ryo, tiba-tiba tibalah tinggal mereka berdua yang tersisa dan mereka pun langsung pakukat. Karena sudah kelelahan, si Sakata pun dihajar habis-habisan oleh si wali kota yang mengakibatkan tangan si Sakata pun coplok. Karena si Sakata ini adalah pemeran utamanya, jadi si Sakata lah yang menjadi pemenangnya. Setelah mengalahkan si wali kota, Ryo pun kemudian datang kembali dan melihat ayahnya yang sedang sekarat. Tetapi tiba-tiba Sakata pun ditembok oleh si serigala. Dan お前は私のお母ちゃんを殺した。レオ、ごめんな。守ってあげられなくて。お父ちゃん、ダメ、ねえダメ。di akhir cerita, kembaran wali kota selamat dari maut dan dia berperan menjadi wali kota Shinjo. Akan tetapi dia pun dibereskan oleh Ryo yang sekarang menjadi penerus ayahnya. Dan film pun tamat.